Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online informatika untuk kelas 7. Baik, seperti biasa, kali ini kita akan mulai materi baru, tapi tetap ada kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Jadi, kalian tetap harus mempelajari materi-materi yang kemarin sudah diberikan. Bagi kalian yang kemarin belum sempat untuk mengisi daftar hadir, kemudian mempelajari materi, mempelajari video pembelajaran, mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan, dan lain-lain, silakan kalian segera mengejar ketertinggalan kalian. Karena pembelajaran online ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Ya, jangan sampai kalian ketinggalan, karena jika kalian tidak memiliki tugas yang dikumpulkan, tidak mengisi daftar hadir, dan tidak mau belajar online, berarti kalian secara otomatis tidak akan mendapatkan nilai yang bisa kalian kantongi untuk bekal di nilai rapot kalian nanti. Ya, jadi tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetap belajar walaupun kita hanya secara online, dan mudah-mudahan kita akan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan memulai untuk belajar Microsoft Word. Nah, ini materi dasar untuk kelas 7 informatika. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rahmat dan keberkahan bagi kita semua sehingga kita bisa mempelajari materi hari ini dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Microsoft Word. Nah, Microsoft Word sendiri seperti yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya, ini adalah salah satu aplikasi atau salah satu perangkat lunak, biasa kita sebut dengan software, yang digunakan untuk pengolahan data dalam bentuk teks. Jadi pengolahan data dalam bentuk teks atau pengolah kata. Sebetulnya banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, tetapi karena yang sangat familiar digunakan di Indonesia adalah Microsoft Word, maka kita akan membahas tentang Microsoft Word. Ya, ini untuk versi baik versi laptop maupun HP sama ya. Jadi kalau di HP kalian sudah menginstal WPS Online misalnya, itu kalian juga bisa menggunakan Microsoft Word ini di gadget kalian masing-masing. Bisa HP, bisa tab ya. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word, cuman ini sudah diberi tulisan ya. Bagian atas ini adalah menu-menu yang bisa kalian klik, kemudian nanti akan muncul isian-isian perintah di dalamnya. Ya, jadi misalnya di dalam home ini apa sih perintah yang ada di dalamnya? Oh, di sini ada clipboard ya, ada font, ada paragraf, ada styles, ada editing gitu ya. Nah, kita akan belajar sambil berjalan saja. Jadi supaya kalian lebih mudah dalam memahaminya, Bu Krisna nanti akan menjelaskan langsung ke prakteknya ya. Kemudian di sini juga sama ya. Pada bagian insert ini ada bagian-bagian yang bisa kalian gunakan ya, desain, layout, kemudian reference, mailing, review, view. Oke. Nah, kemudian di bagian atas ini juga ada toolbar yang bisa kalian gunakan. Jadi ini toolbar yang sering sekali kalian pakai. Kalau tidak ingin memunculkan ya kalian bisa
klik bagian ini misalnya ini ya, saya nggak mau langsung print ya, quick print kayak gini dia akan hilang. Seperti itu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita memulai untuk mengetikkan data? Misalnya, kita klik dulu filenya, kemudian kita klik new, ya, kita klik new. Kemudian nanti di sini kita akan disediakan sebuah halaman kosong, ya. Tentunya kalian sudah bisa ya memulai Microsoft Word ya. Kalau memulai Microsoft Word itu kalian bisa klik bagian bawah, di situ ada search-nya ya, search Windows. Kalian bisa ketikkan saja di sini klik. Nah, di sini kalian ketikkan Word gitu, nanti dia akan muncul Word-nya ya. Nah, sekarang kita akan memulai, kita klik new dulu ya. Nah, di sini ada halaman kosong. Bagaimana kita memasukkan atau menginput data dalam bentuk teks? Kita ketikkan saja. Kita ketikkan saja misalnya hari ini saya sedang belajar Microsoft Word. Pelajaran ini sangat menyenangkan sekali. Microsoft Word bisa kita gunakan secara offline maupun secara online untuk berkolaborasi dengan orang lain dari manapun dan kapanpun juga. Nah, misalnya kita sudah memiliki data ketikan seperti ini ya. Bagaimana caranya kita untuk memformat teks? Nah, biasanya dalam Microsoft Word itu hal yang paling utama adalah pemformatan teks ya. Ini standarnya, kalau di laptopnya Bu Krisna itu standarnya Calibri. Mungkin di laptop kalian standarnya adalah Times New Roman ya. Bagaimana cara merubah huruf atau font? Kita klik saja di sini. Jadi ini di blok dulu ya, di blok begini. Kemudian di bagian sini, nah, ini ada macam-macam font, kita klik saja. Ini ada banyak sekali font yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya saya mau menggunakan font mana ya? Sebentar, misalnya saya mau menggunakan Comic Sans Serif. Nah, ini ya. Seperti ini. Maka teksnya akan berubah. Kemudian, bagaimana caranya untuk memperbesar fontnya? Nah, di sebelah kanannya ini ada untuk font size. Font size itu untuk ukuran font. Kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya saya mau menggunakan ukuran 14. Kita klik saja 14. Nah, seperti ini. Ya, maka ukuran hurufnya akan lebih besar. Kalau mau mengecilkan ya tinggal kembali lagi ke sini kita kecilkan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya teks ini bisa besar kecil secara otomatis tanpa kita mengatur lewat angka-angka. Simpel sekali. Kalian lihat di bagian kanannya, ini ada increase font ya. Increase font itu dia akan naik sebesar 2 digit. Jadi 24, 26, 28 gitu ya. Dia akan naik ukurannya itu sebesar 2 digit. Kalau yang ini diturunkan. Ya, seperti ini. Semakin kecil gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah change case. Change case itu bagaimana? Change case itu untuk mengganti huruf besar. Jadi misalnya, ini kan huruf besarnya Bu Krisna ada di awal-awal ini ya. Atau ini sudah Bu Krisna berikan huruf besarnya. Kalau mau kita ganti, tinggal begini. Klik. Nah, di sini ada sentence case. Kalau sentence case seperti ini, kemudian kalau lowercase, maka semuanya akan menjadi huruf kecil. Ya. Kalau uppercase, semua akan menjadi huruf besar.
Kemudian kalau capitalize each word, ini berarti setiap kata itu akan diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada toggle case. Nah, toggle case ini berarti yang awal katanya huruf kecil, selanjutnya huruf besar. Seperti ini. Oke. Kita kembalikan lagi ke sentence case. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya Bu Krisna ingin hurufnya ini menjadi tebal? Kalau tebal berarti tinggal kita klik. Di sini ada bold ya. Ini dia akan menjadi tebal. Kalau miring berarti ini ya. Kalau nggak mau miring, italik ya, italiknya diklik lagi. Kemudian kalau ingin di garis bawah berarti underline. Kalau nggak mau garis bawah, underline diklik lagi. Kalau tebal miring garis bawah berarti bold, italic, underline. Seperti ini. Ya. Kalau nggak mau ya dihapus aja lagi. Nah, itu. Kemudian di sini juga ada untuk strike through. Jadi kalau misalnya ada huruf yang salah atau biasanya kita sering misalnya laki-laki perempuan gitu ya. Kalau kita perempuan berarti laki-lakinya yang kita coret. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, ya, kalau tidak mau dihilangkan lagi. Kemudian yang bagian ini ada subscript. Itu biasanya dipakai dalam rumus-rumus kimia. Nah, kecil-kecil. Jadi bedanya seperti ini. Misalnya ada H2O. Nah, duanya ini mau dijadikan kecil, berarti pakainya subscript. Nah, begini ya. Kemudian kalau yang ini supaya hurufnya ada di atas. MC kuadrat. Kuadratnya ini pakai superscript. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini buat apa? Nah, ini misalnya begini, kita aktifkan. Nah, seperti ini, dia akan berubah. Jadi ini untuk editing fontnya ya. Apakah mau dibuat warna-warna yang mana, kemudian ada outline-nya, ada shadow-nya. Ini macam-macam, nanti silakan dikembangkan sendiri. Kemudian kalau ini, misalnya kita begini ya, kita mau menulis nih. Oh, sorry. Misalnya bab 1. Nah, ini penjelasannya tentang apa gitu ya. Nah, ini kayak di stabilo kalau kita di buku ya. Misalnya warnanya hijau, biru, atau apa. Ya. Ini fungsinya untuk memberikan penekanan kata tetapi dengan memberikan apa ya? Warna yang berbeda. Jadi highlight color untuk teksnya, ya. Kemudian kalau mau hurufnya ini beda warna, berarti kita bisa menggunakan ini. Di sini ada macam-macam pilihan warnanya. Misalnya saya pengen warna biru, maka seperti ini. Ya, ini adalah cara simpelnya dari format teks di Microsoft Word. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mengatur tulisan supaya dia ada di rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata kanan kiri. Caranya gampang sekali, kita bisa blok nih ya. Kemudian yang ini kan rata kiri ya. Coba Bu Krisna akan copy dulu ke bawah. Nah, yang ini rata kiri, kemudian kalau mau rata kanan tinggal diblok dulu. Terus kita menuju ke bagian yang ini, align right. Nah, seperti ini, maka dia akan berada di sebelah kanan yang diurutkan. Jadi, dia akan rata di sebelah kanan, ya, yang kiri yang berantakan. Kalau rata tengah bagaimana? Di blok saja dulu, kemudian kita akan menuju ke center. Nah, dia akan rata tengah semua. Kalau rata kanan kiri, nah rata kanan kiri berarti begini, dia
kita pilihnya justify, jadi dia akan rata kanan kiri. Kanan kirinya sama semua. Ya. Oke, itu untuk format editingnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyimpan file ini? Misalnya kita simpan dulu nih, file ya, kemudian ada save as. Jadi bedanya save as dengan save itu, kalau save as berarti kita menyimpan dengan memberikan nama, tapi kalau save itu nyimpan tanpa ngasih nama ulang. Jadi kita save as, kemudian kita mau kemana nih? Kita simpannya di mana? Misalnya ke mana ya? Ke dokumen ini deh. Dokumen belajar Word 1 misalnya ya. Kita save, maka sekarang dia akan muncul. Nama filenya adalah belajar Word 1. Kalau mau ditutup, nah mau ditutup boleh dari close yang sini ya, atau kita file close dari sini juga boleh. Gitu ya. Tapi biasanya sering-seringnya langsung close begini. Ya. Kita tutup dulu, terus kalau mau buka bagaimana? Nah, mau buka kita boleh lewat file, open, nah ini belajar Word 1 diklik. Maka file kita akan terbuka kembali. Nah, ini cara untuk bagaimana kita bekerja mengolah atau mengedit teks dengan format yang sederhana. Ya. Oke. Sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan Microsoft Word ini? Banyak sekali ya. Rata-rata pekerjaan kita akan selalu terhubung dengan Microsoft Word. Dan kalau misalnya kalian nanti menggunakan HP pun caranya sama. Kita bisa membuka WPS online, kemudian kita akan melakukan editing di sana persis sama caranya seperti ini, walaupun fiturnya tidak selengkap seperti yang ada di Microsoft Word ini. Nah, apakah Microsoft Word ini hanya bisa di edit secara offline seperti ini? Apakah bisa dilakukan secara online? Bisa ya. Jadi caranya nanti kalian misalnya kita mau menggunakan Chrome ya. Di sini kita masuk dulu ke Gmail. Kita masuk ke Gmail dulu. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana caranya kita untuk berkolaborasi online. Ini kita klik. Kemudian di sini kan ada banyak sekali aplikasi Google yang bisa kita gunakan. Kemudian kita klik Drive. Oke. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan kolaborasinya ya. Jadi kita klik plus dulu. Kita mau membuat Google dokumen. Nah, ini. Nah, di sini kita kasih judul dulu yang nanti bisa disimpan. Latihan Word 1. Gitu ya. Nah, ini nanti akan secara otomatis disimpan di server latihan Word 1 ya. Ini sama juga. Jadi misalnya saya Bu Krisna mau mengcopy ini ya. Ini kemudian mau di Oh ya, untuk mengcopy udah bisa ya anak-anak ya. Jadi kalau mau mengcopy teks ya, itu kalian blok, kemudian kalian boleh langsung Ctrl C, atau kalian klik kanan, kalian klik copy, seperti ini boleh ya. Kemudian kalian letakkan pada bagian yang diinginkan, klik kanan, kemudian kalian paste begini ya. Begini boleh, atau kalian blok, Ctrl C, bawahnya Ctrl V, begini juga boleh. Atau kalian begini ya. Kemudian di bagian sini, oh tidak dimasukkan. Kalau di bagian sini ada copy, kalian bisa menggunakan ya.
Ini tidak dimasukkan, berarti lewat sini saja, copy, kemudian ke sini, terus paste. Begini juga boleh. Jadi ada banyak sekali cara ya. Oke, sekarang kita menuju ke Google Online lagi. Kita masukkan teksnya di sini. Kalau mau diedit ya sama caranya. Ini bold gitu ya. Ini italic, ini underline. Kemudian ini tulisannya mau diganti apa misalnya ya. Kemudian apalagi ya, ini untuk perataan teksnya, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau justify, ini juga sama dengan yang di Microsoft Word ya. Nah, kalau ingin file ini kita bagikan dan kita kolaborasi dengan teman lain, berarti klik bagikan di sini, ya. Nah, di sini kita mau membagikannya dengan siapa? Boleh kalian masukkan emailnya ya, atau kalian klik ini, siapa saja yang memiliki link, apakah lihat saja atau dia boleh ngedit. Nah, kalau boleh edit berarti kita pilih editornya, kemudian kita salin link dan kita klik selesai. Bagikan link itu di teman kalian, jadi linknya seperti ini. Ketika diklik, maka secara otomatis teman kalian akan masuk ke halaman ini dan dia bisa langsung mengedit. Ya, dia bisa langsung edit. Dan ingat bahwa apapun yang ada di sini, yang tertulis di sini, terketik di sini, dia akan secara otomatis disimpan oleh server. Jadi, ketika kita bekerja online, satu kunci utama adalah kita harus sangat berhati-hati karena file itu secara otomatis tersimpan secara online di server. Ya, oke. Mudah-mudahan jelas ya anak-anak ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana membuat data dalam bentuk teks secara sederhana, mulai dari penggunaan font dan juga paragraf. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan materi yang berbeda. Untuk tugas kalian hari ini, ya silakan kalian praktekkan. Kalian boleh menuliskan entah lirik lagu, entah puisi, entah apa ya. Dimana kalian nanti misalnya ini ya, misalnya ini nih. Aturannya bagian sebelah kiri nanti kita rata kiri ya. Yang pertama rata kiri. Kemudian untuk yang pertama rata kiri, yang kedua adalah rata tengah, yang ketiga adalah rata kanan, yang keempat adalah justify. Ya, seperti ini. Kemudian dalam satu paragraf seperti ini kalian harus bisa memodifikasi misalnya fontnya. Fontnya kita buat besar ya. Kemudian yang sebelah sini kita buat italic gitu. Kemudian yang ini misalnya kita buat underline. Terus yang bagian mana ya? Bagian pengertian ini kita kasih untuk highlightnya misalnya ini seperti itu ya. Kemudian misalnya yang ini kita ganti ya, kita ganti hurufnya, ukurannya kita tambah. Yang ini juga seperti itu ya, kita ganti hurufnya. Kemudian ukurannya ditambah. Jadi setiap paragraf itu berbeda ya, fontnya berbeda. Misalnya seperti ini. Nah, ini dihapus saja. Jangan lupa nanti kalian kasih nama, ya, misalnya Rian gitu ya, kelas 7X, nomor
Absennya berapa? Nomor 01, misalnya begini. Ya. Nanti kalian simpan dengan nama kelas, kemudian nama, nomor absen, kemudian nama, ya, kemudian tugas Word 1. Nah, simpennya kayak gini ya. Jadi simpennya seperti ini. Jadi kelas berarti misalnya 7X 01 Rian. Tugas Word 1. Nah, simpan filenya nanti begini. Ya. Coba saya simpan ya. Misalnya gini. File, save as, kemudian di sini saya simpan dengan nama ini. Save. Nah, berarti sekarang filenya sudah dengan nama ini. Karena tugas ini adalah sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing, maka Bu Krisna percaya bahwa tidak ada anak yang pekerjaannya sama, karena kan kalian boleh menulis cerita, boleh menulis lirik lagu, boleh menulis puisi, boleh menulis artikel, opini, apa saja kalian tulis dan kalian edit sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Jadi setiap anak tidak mungkin sama. Jika ada anak yang sama, maka bisa dipastikan bahwa pekerjaan itu mengcopy file temannya. Ya, nanti filenya silakan kalian upload ke link penugasan yang sudah disiapkan di e-learning Zapo. Seperti itu ya anak-anak ya. Jika ada yang belum jelas, silakan nanti bertanya di grup diskusi yang ada di Telegram. Sekali lagi jangan japri, biar semuanya bisa ikut belajar ya. Kita diskusi di grup Telegram. Dan durasi untuk pengerjaan tugas ini adalah 1 minggu. Jadi hari ini hari Rabu, berarti terakhir adalah hari Selasa. Ya, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tidak ada alasan lagi kalian tidak bisa mengerjakan karena lupa, karena ketiduran, atau karena nggak ada kuota ya. Karena durasinya 1 minggu. Ya, durasi 1 minggu. Baik, sementara ini dulu ya anak-anak untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita ketemu lagi dalam sesi pembelajaran online berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya Bu Krisna mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.